Selamat datang yang baru bergabung dalam kegiatan live kami. Hai Bu, mohon maaf terputus. Iya, oke. Iya Ibu. Oh, tadi sudah sampai di mana ya? Oke. Jadi ya gini, kalau dipikir-pikir sekarang anak saya tuh umurnya 3 tahun. Dia, Ya. saya merasa dia itu udah butuh aktivitas gitu, udah butuh kegiatan lain Hmm. selain di rumah aja gitu. Padahal saya tuh tadinya termasuk yang nggak nggak mau menyekolahkan anak saya cepet-cepet atau buru-buru gitu ya. Saya merasa Hmm. kayak kenapa sih harus cepet-cepet banget sekolah, kenapa nggak di rumah aja bisa sama saya, main sensori sama saya gitu dan segala macem. Tapi memang saya memikirkan lama-lama apakah saya memberikan stimulasi yang tepat kepada anak saya atau tidak itu loh. Jadi sebenarnya saya tidak tidak apa ya, tidak bukan tidak menyarankan, tidak memaksa anak saya untuk sekolah juga gitu ya. Ya. Jadi tapi saya di sini hanya pengen punya kegiatan yang lebih tepat lah untuk anak saya yang 3 tahun ini gitu. Ya. Ya, benar Ibu. Terkait berbicara tentang tumbuh kembang anak ya Ibu, seperti tadi Bu Andra sampaikan bahwa memang awalnya tidak kepikiran untuk melakukan anaknya harus sekolah dan segala macam, tapi dengan usia tersebut harusnya ada kegiatan yang mereka lakukan yang mungkin lebih menstimulus untuk peningkatan tahap Iya. kembangnya. Nah, berbicara tentang tahap kembang lagi, di sini bisa dilihat juga sih Bu, memang beberapa orang tua yang masih memahami bahwa tumbuh kembang anak itu hanya fokus pada pertumbuhan fisik dari balita ke remaja. Padahal tumbuh kembang itu bukan hanya fisik, tapi juga emosional, bahasa, dan juga tingkah laku. Nah, semua hal tersebut bisa kita kembangkan pada saat usia-usia tertentu, atau istilahnya biasanya disebut dengan golden age. Nah, menurut Ibu Andra sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak kita dalam tumbuh kembangnya pada usia golden age tersebut? Mungkin nanti Bu Andra bisa memberikan informasi sehingga orang tua juga tahu, oh ternyata kita harusnya sih memberikan ini pada anak yang usianya golden age. Oke, jadi gini, kalau ditanya seperti itu mungkin saya juga bukan pakar pendidikan anak atau apa gitu, tapi yang saya terapkan pada anak saya dari kecil adalah saya selalu merangsang atau menstimulus anak saya dengan hal-hal yang cocok pada umurnya gitu. Seperti misalnya sensori gitu. Katanya anak itu baiknya bermain sensori atau dikatakan agak sedikit berantakan gitu kan. Bermain sensori yang bermacam-macam ya, mulai dari uh, seperti air atau es ataupun tanah ataupun uh, tekstur-tekstur lain itu dari anak saya mulai duduk saya udah mulai memperkenalkan seperti pasir dan segala macam gitu. Jadi saya banyak banget hal-hal yang saya lakukan dengan anak saya sampai umur 3 tahun ini. Salah satunya termasuk sensori. Yang kedua adalah saya selalu berbicara kepada anak saya itu dengan bahasa yang tidak tidak cadel-cadel gitu, kalau bahasa santainya tidak, bahasa Hmm. yang jelas gitu. Jadi alhamdulillah anak saya itu berbicaranya juga jadinya lebih cepat dan saya tidak memberikan anak saya screen time sampai umur 2,5 tahun gitu. Jadi benar-benar screen time itu baru Hmm. baru setengah tahun belakangan ini gitu. Jadi baru 6 bulan ini dia mendapatkan screen time. Nah, tapi sebelumnya saya sama sekali tidak memberikan screen time kepada anak saya gitu. Jadi lumayan, walaupun kadang-kadang orang bilang kok bisa sih gitu ya, tapi pasti kita harus punya support system juga gitu. Nggak bisa mungkin uh, kalau emang sendiri banget pasti ibunya akan capek gitu kan. Jadi emang harus punya support system juga. Nah, ya Nah, benar. habis itu juga gini, kalaupun dia terpapar screen time, saya juga memilih bahasanya semua bahasa Indonesia gitu. Jadi saya nggak tahu ini benar atau enggak atau baik atau enggak, tapi ini yang saya terapkan pada anak saya. Anak saya itu tidak dari awal banget kita suka nyanyi-nyanyi waktu dia masih baru lahir sampai dia umur 2 tahun itu kita Ya. selalu berbicara bahasa Indonesia, tidak pernah dicampur-campur bahasa Inggris gitu.
saya nggak takut anak saya nggak bisa Ah, ngomong bahasa Inggris nantinya gitu, karena saya merasa kalau memang nanti besar dia banyak terpapar sosial media dengan bahasa Inggris dan juga dia banyak lingkungannya dia yang bisa bahasa Inggris, dia akan sangat mudah untuk bisa ngomong bahasa Inggris tanpa harus diajarin dari kecil gitu. Jadi itu juga mungkin yang saya merasa anak saya lebih gampang untuk berbicara dan ngomong awalnya gitu. Jadi apalagi kalimat-kalimat yang di mix gitu tuh sama sekali saya nggak terapin. Misalnya seperti uh, saya manggil anak saya kan Jordan namanya gitu, kayak Jordan mau fish gitu kan, kayak mau adalah kata kata bahasa Indonesia, sedangkan fish adalah bahasa Inggris gitu. Saya nggak pernah memakai katanya seperti itu. Jadi pasti saya memakai fish adalah ya ikan gitu. Jordan mau kasih makan ikan gitu, bukan kayak hmm, Jordan mau kasih makan fish gitu. Jadi saya nggak pernah mix bahasa. Jadi mungkin dia juga pemahamannya akan lebih cepat untuk dia bisa berbicara, dan hasilnya sekarang di umur 3 tahun ini alhamdulillah anak saya tidak tantrum gitu, karena dia mungkin bisa berkomunikasi dengan mudah untuk dirinya dia pada usianya. Nah, mungkin itu sih yang saya terapin seperti Montessori apa seperti uh, berbicara dengan anak saya gitu, ataupun sensory play juga dengan anak saya gitu. Dan yang pasti adalah rutinitas gitu. Saya juga punya rutinitas yang bisa dibilang hampir tidak pernah berbeda gitu, ataupun yang base-nya adalah sama dari anak saya lahir sampai sekarang gitu. Kayak tidur ya kisarannya jam ah, segitu gitu, bukan harus tidur jam segitu enggak, tapi ya abis misalnya sebelum tidur harus sikat gigi gitu, sebelum pergi harus mandi dulu, yang hal-hal seperti itu juga. Jadi ada juga beberapa hal yang saya fokuskan kepada anak saya, termasuk salah satunya adalah rutinitas gitu. oke, Masya Allah. Jadi memang penggunaan bahasa itu fokus pada satu bahasa Ya, dulu ya, Ibu. Tidak menggabungkan untuk ya. saat ini. Oke, nah saya sangat tertarik tadi yang terkait Messy Play, kegiatan sensori Messy Play. Itu kan sebenarnya adalah satu kegiatan yang mungkin butuh tenaga, effort yang banyak, butuh peralatan yang banyak. Apalagi kalau sudah melakukan kegiatan, mau tidak mau beres-beresnya juga butuh tenaga yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira support sistemnya Ibu Andra ini gimana nih cara mengolah semuanya supaya bisa terkendali? Oke, Ataukah aman-aman saja atau pernah merasa aduh lelahnya gitu? oke gini. Jadi gini, kalau memang main sensory play itu kan pasti berantakan dan kotor gitu ya. Tapi Ya. di satu sisi adalah anaknya itu bisa kita tinggal gitu. Jadi ibunya bisa punya me time sedikit karena anaknya sibuk sendiri. Jadi ini adalah menurut saya plus minus aja sih Oh, gitu. Ini sebuah plus minus yang mungkin bisa kita apa ya, kita olah untuk diri ibu ya sendiri gitu ya. Karena gini, kalau anaknya main Messi play-nya juga saya memilih I choose my own battle gitu ya. Jadi Messi-nya ini nih saya pilih gitu. Saya cuma pengen air aja, misalnya air warna-warni gitu. Kalau air warna-warni kan bersihnya juga ya udah gampang gitu ya. Pasti kalau air warna-warni bersihnya gampang ya jangan main dalam rumah, mainlah di luar rumah gitu kan. Sebenarnya kita bisa pilih lah gitu. Kalau misalnya benar-benar. uh, misalnya ada di rumah ada pengasuh gitu, ada nanny babysitternya ataupun ada mbaknya, mungkin kita bisa pilih messy play ataupun sensory play yang lebih berantakan lagi gitu. Jadi misalnya kita bisa sih Hmm, bermain tepung atau bermain ublak atau bermain slime gitu, yang mungkin nantinya ngebersihinnya punya ekstra lagi, ekstra time lagi dan ekstra effort lagi, itu juga bisa sebenarnya. Tapi ya bisa dipilih juga gitu kok. Kalau kita memang mau bersihinnya lebih gampang ya mungkin kita mainnya di luar, nanti anaknya tinggal ganti baju di luar segala macam, mandiin masuk ke dalam. Jadi sebenarnya bisa dipilih kok, nggak harus semuanya kita pakai gitu, nggak harus semuanya kita ikutin apa kata orang gitu kan. ya, ya. Kadang-kadang ada juga beberapa hal yang hmm, saya tuh nggak ngasih kalau di rumah gitu ya. Dan itulah saya merasa, oh saya butuh fasilitas atau oh saya butuh tempat sekolah anak saya di mana mungkin anak saya bisa bermain itu. Karena kalau di rumah saya nggak sanggup. Misalnya, ada juga beberapa hal yang saya nggak sanggup kalau ngasih anak saya di rumah itu adalah lilin ataupun play-doh gitu. Itu kalau di rumah tuh Oke. saya nggak sanggup karena kalau nempel-nempel kemanapun itu ya itu susah banget bersihinnya. Tapi kalau Ya. memang di sekolah kan memang ada fasilitasnya gitu kan. Ya pastinya kita bayar ya gitu. Effortnya adalah kita harus bayar. Tapi
anaknya bisa lebih eksplor di sana tanpa ibunya keberatan dengan anaknya kotor-kotor gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau kalau sensor yang lain saya bisa lah main di rumah. Tapi kalau ada beberapa hal gitu ya yang saya Oke. merasa oh ini dia kayaknya butuh tempat lain deh, kayaknya nggak di rumah karena di rumah jujur saja ibunya nggak sanggup gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak pilih aja kita maunya seperti apa gitu, nggak harus semuanya kita lakukan sendiri gitu, nggak harus kita paksain. Yang penting anaknya happy, ibunya susah gitu. Kalau ibunya nggak happy juga ya susah juga gitu ya. Jadi nggak sama-sama happy gitu. Key poinnya juga ibunya harus happy ya, Yes. Bu. Yes, oke. Nah, terkait tadi sekolah, karena kan memang ada beberapa hal yang mungkin di rumah tidak bisa kita Ya. lakukan karena dengan berbagai macam kesibukan. Memang saat ini kita sudah lihat bahwa memang sudah banyak lembaga pendidikan yang sudah memberikan pelayanan terkait pendidikan anak usia dini, baik itu yang disiapkan langsung sama pemerintah ataupun yang disiapkan langsung oleh swasta. Nah, salah satu konsep yang ada di Makassar itu, Ibu, ini ada sekolah alam. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu terkait sekolah alam? Ya kebetulan saya udah pernah visit dan trial anak saya di sekolah alam gitu ya, sekolah alam Bosowa ini. Ya. Pertamanya gini, awalnya tuh saya nggak ada ketertarikan sama sekali untuk ke situ, untuk memasukkan anak saya ke sekolah ya lebih tepatnya gitu ya. Karena saya merasa Ya, masih benar. pandemi juga, anak saya juga masih baru 3 tahun, playgroup juga masih terlalu early untuk playgroup gitu kan. Saya merasa kalau memang di sekolah alam Boso juga kan ada baby house ya. Saya merasa kalau baby house saya masih bisa sanggup kok di rumah gitu kan. Saya juga nggak, kebetulan saya juga nggak kerja kantoran yang harus ninggalin anak saya gitu kan. Jadi kenapa harus, saya awalnya berpikir seperti itu gitu. Tapi lama-lama saya merasa kayaknya saya harus coba nih, karena itu tadi balik lagi ada beberapa hal yang saya nggak sanggup melakukannya di rumah dengan anak saya gitu, seperti tadi Messi Play yang lain-lain gitu. Nah, saya udah pernah ke sekolah alam Bosowa gitu, jadi saya udah pernah, anak saya juga beberapa kali sudah masuk ke sana. Saya merasa gini, kalau kita lihat kita masuk gitu ya, jujur aja saya merasa satu hal yang environment itu satu hal yang berbeda. Untuk saya seorang ibu zaman dulu yang bersekolah dari TK sampai kuliah di sekolah konvensional biasa gitu ya. Saya tuh ngelihatnya seperti hal yang kayak sebenarnya tuh kita punya pilihan ya gitu. Kan kita nggak tahu, kayak kalau dulu kita tahu ya sekolah ya seperti itu, sekolah ya duduk di bangku, tangannya harus dilipat rapi, harus berseragam semuanya gitu kan. Ya, benar-benar. Disitulah saya merasa ternyata tuh kita punya pilihan, dan sekolah tuh ternyata nggak harus seperti yang itu loh gitu ya. Sekolah tuh nggak harus seperti yang dulu loh gitu. Disitulah saya merasa kayak dari banyak metode kurikulum ya, karena kan salah satunya adalah metode kurikulum sentra ini kan. Nah, di situ saya ngerasa sekolah alam ini tuh pertama dengan desain bangunan yang berbeda dengan sekolah biasa gitu kan. Biasanya kan sekolah ya gedung aja gitu kan. Sekolah alam ini kan memang banyakan outdoornya gitu kan, lebih banyak outdoor, apalagi masih di new normal ini, pandemi ini, pasti kita juga lebih aman, lebih nyaman memilih sekolah yang lebih banyak outdoor ya dibandingin dalam indoornya gitu kan. Dan juga guru-gurunya, saya merasa mereka itu sebagai fasilitator aja dari anak-anaknya. Jadi mereka memfasilitasi anak-anak untuk bermain sesuai kemampuannya anak itu sendiri gitu. Jadi saya merasa anaknya tuh diperhatiin banget gitu ya, bukannya kayak anak di kelasnya 30 orang gitu ya, gurunya di depan aja ngomong gitu kan, nggak tahu anaknya ngerti atau enggak, nggak tahu anaknya paham atau enggak gitu. Jadi saya merasa ini satu hal yang berbeda ya dibandingin saya dulu. Kayak kita kan sekolah zaman dulu ya duduk aja, datang sama teman-teman rame-rame gitu kan, jadi nggak ada personal touch-nya lah gitu. Masya Allah. Ya, Ibu. Jadi memang sebenarnya, tadi sesuai informasi Ibu Andra juga bahwa memang Ibu Andra sudah mengunjungi ya sekolah alam Bosowa yang ada di Makassar. Nah,
dan Ibu Andra juga sudah merasakan langsung bagaimana kegiatan pembelajaran yang di Sekolah Alam Boswa. Nah, menurut Ibu Andra, apakah kegiatan di Sekolah Alam Boswa itu mampu atau cocok dengan tahapan perkembangan anak usia dini? Yang saat ini apalagi di masa pandemi, di mana anak kan tidak bisa mungkin di satu ruangan berkumpul semua, mereka perlu kegiatan di luar ya Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Andra bagaimana? Jadi gini, balik lagi, karena memang sekolah alam ini kan memakai metode sentra gitu ya. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar juga dengan sekolah alam yang dia banyak bersinggungan dengan dunia luarnya dia gitu. Nggak harus yang kayak duduk dengan buku. Nah, pastinya saya merasa nyaman gitu. Karena ya untuk ibu-ibu yang, saya termasuk ibu-ibu yang tidak terlalu parno gitu ya kalau bahasa sekarangnya. Saya lebih yang santai asal anak saya pakai masker gitu ya, menjaga prokesnya gitu. Tapi kan namanya juga anak-anak, kita punya sedikit kekhawatiran gitu kan. Apakah anak saya, apalagi anak saya masih umur 3 tahun gitu, apakah anak saya bisa ngerti atau terus-terusan pakai masker atau enggak? Nah, itu kan kita ajarin di rumah gitu ya. Waktu dia sudah bisa pakai masker, anak saya udah ngerti dia harus keluar rumah tuh pakai masker, saya mulai berani memasukkan anak saya ke sekolah gitu. Tapi ya pastinya saya memilih sekolah yang memang dengan ruangan yang lebih terbuka gitu ya. Karena kan kalau memang berjam-jam dalam ruangan tertutup, pasti ibunya juga lebih gak nyaman gitu. Apalagi anaknya kita tinggal, bukan yang sekolah dengan ibunya gitu. Jadi ya sebuah pilihan yang tepat lah gitu untuk di masa new normal ini. Sekolah alam ini ya adalah sebuah jawaban daripada ibu-ibu yang lumayan takut lah atau lumayan parno lah dengan COVID ini gitu. Oke, jadi dari cerita Ibu Andra sebenarnya sharing rasa yang sudah dialami sendiri bahwa memang sekolah alam Boswa yang ada di Makassar itu memang adalah salah satu rekomendasi sekolah yang mungkin saat ini ibu-ibu khawatir, apalagi untuk anak usia dini itu pasti banyak kepikiran nanti anak saya bagaimana, mainnya gimana. Nah, dari Bu Andra memang sudah ada pengalaman bahwa memang merasakan sendiri sekolah alam Boswa itu cocok untuk anak usia dini. Nah, Ibu Andra ternyata tidak terasa sudah hampir 30 menit. Mungkin saya izin untuk melihat beberapa pertanyaan Ibu Andra, sepertinya ini sudah banyak sekali antusias para penonton. Nah, ini saya bacakan ya Ibu Andra. Nah, ini dari Bapak Arman Saputra. Assalamualaikum Mbak. Di usia berapakah mulai bisa mengembangkan hobi yang nampak pada anak? Itu pertanyaannya. Kalau menurut saya gini ya, hobi pada anak itu kalau di usia dini banget, sebenarnya kita nggak tahu dia tuh emang lagi suka aja saat itu atau dia emang tertarik terus-terusan gitu. Karena menurut saya terlalu dini untuk menyimpulkan anak itu suka sesuatu atau bisa ditekuni sesuatu sampai nanti untuk menjadikan misalnya pembalap gitu ya. Terlalu dini untuk di bawah 5 tahun tuh menurut saya masih terlalu dini gitu, karena dia bisa berubah gitu, karena dia terpapar hal lain, dia bisa berubah. Karena kan saya ngerasa anak umur segitu masih seperti sponge gitu, dia menyerap aja apa yang dia lihat atau yang ada deket sekitar dia gitu. Jadi kalau memang pengen ditekuni sesuatu, ataupun misalnya ada ambisi dari orang tuanya, misalnya anaknya harus, saya pengen anak saya jadi pembalap, atau saya pengen anak saya menekuni olahraga ini gitu, ya mungkin bisa dikenalkan pelan-pelan gitu. Tapi nanti berikan anak itu pilihan juga nantinya, kalau dia memang sudah bisa memilih, dia sudah tahu apa yang menarik buat dia gitu. Jadi mungkin menurut saya itu pas sudah SD ya, dia bisa dikasih pilihan apakah mau ditekuni lagi lebih dalam atau enggak, apakah dia nyaman atau enggak gitu. Dan pasti saya merasa kayak misalnya seperti karir saya di dunia balap juga sebenarnya ada andil dari ambisi orang tua gitu kan, karena ya mau nggak mau kan orang tua saya almarhum ayah saya pembalap, pasti dia ingin ada yang meneruskan gitu kan. Nah tapi soal saya suka atau enggak ya dia harus memaparkan itu kepada saya sampai saya aware kok, saya pengen jadi pembalap aja deh. Nah itu untuk menimbulkan rasa seperti itu, itulah tugas orang tua, memfasilitasi dan memaparkan kepada anaknya, memperkenalkan kepada anaknya gitu. Tapi untuk dibilang
Nah, bisa dari kecil banget gitu ya. Saya juga pengen misalnya ya anak saya harus jadi pembalap dari kecil banget, saya kasih mobil-mobilan ya iya saya coba, tapi kalau memang nanti besar ternyata dia tidak um, tidak apa ya, tidak passionate atau akan hal itu, mungkin saya akan apa ya, mengalahkan ego saya gitu. Karena menurut saya ya percuma kalau anaknya nggak passion di situ, anaknya nggak nyaman di situ, ya uh, benar. susah juga untuk berkembang. Kalau dipaksa terus ya mungkin saya akan memaksa terus, tapi mungkin effortnya akan lebih luar biasa dan belum tentu anak itu jadi nyaman dan mudah mudah berkembang di situ. Ya. Jadi memang kalau masih usia dini, yang apalagi yang masih 5 tahun, sebenarnya belum terlihat Ya. ya Ibu ya. Maksudnya mereka masih coba-coba yang mana yang nyaman nih, Ya. yang saya suka. Jadi kalau bisa Nah, paparkan aja oke Ibu, semua saya hal bacakan dulu pas kecil tuh, paparkan biar anaknya yang memilih gitu. diberikan sama kesempatan Yes. ya Ibu untuk dicoba untuk ya baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu saya izin bacakan. Bismillah, metode apa yang digunakan Ibu Andra untuk mengalihkan perhatian anak dari screen interest atau gadget gitu? Sebenarnya sih nggak ada metodenya ya gitu. Saya lumayan 2,5 tahun berhasil tidak memberikan anak saya screen atau gadget. Sampai sekarang pun baru dapat screen time itu dari TV, jadi bukan dari handphone atau dari tablet gitu, kayak karena saya merasa TV itu besar dan dia tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi semua kontrolnya pun dari saya. Uh, Kalau ditanya metode apa sih, mungkin nggak ada metodenya ya, cuman itu tahan-tahanan orang tuanya aja sih kayaknya ya. Jadi gini, harus konsisten mungkin ya Bu untuk orang tua ketika menerapkan rules penggunaan iya gadgetnya. harus ada apa ya, mungkin gini, saya sih lebih ke, karena gini, kalau anak nggak dikasih gadget pasti kan dia bosen juga gitu kan. Gimana caranya biar dia nggak Benar, bosen? benar. Mungkin yang paling gampang adalah menurut saya mengajak dia keluar rumah gitu. Itu paling gampang. Keluar rumah ya mungkin ke Ya. halaman atau ke rumah temennya atau ke rumah, atau jalan-jalan di mobil aja sama orang tuanya gitu, ataupun dia pergi ikut kegiatan orang tuanya di luar gitu. Itu udah paling gampang gitu. Kalau dengan sendirinya dia akan terdistract dan dengan sendirinya dia akan lupa gitu. Karena kalau di rumah mau kita kasih mainan, kalau dia udah bosan ya bosan aja gitu. Kalau di rumah tuh Ya, kalau di rumah kita maksimalkan anak saya, dan kita selalu ajak ngobrol dia gitu. Saya selalu ngajak ngobrol anak saya dari kecil, dari bayi lahir, walaupun dia dari lahir yang nggak ngerti, belum bisa ngomong, saya selalu ajak ngobrol. Dan mungkin ya sampai besarnya, sampai sekarang umur 3 tahun masih saya ajak ngobrol gitu, apapun itu kita ngobrol. Nah tapi kan kalau ngobrol terus kan orang tuanya juga capek ya gitu. Jadi adalah kita butuh orang tua juga butuh me time. Nah solusi lainnya adalah kasih mainan gitu. Nah tapi kalau kasih mainan lama-lama anaknya yang bosen gitu, karena dia butuh interaksi dengan orang lain. Karena kalau umur-umur di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun tuh mereka belum bisa asik main sendiri gitu kan. Kalau yang udah gede kan, udah anak SD 6 tahun 7 tahun dia udah bisa enjoy dengan mainannya sendiri. Nah tapi kalau untuk umur di bawah 3 tahun kan belum. Nah paling gampang menurut saya mengajak mereka keluar rumah. Nah, ya, mengajak mereka keluar. Berarti Ibu Andra ini memang sebenarnya memberikan kesempatan untuk anaknya bermain gadget, tapi mungkin dibatasi dengan waktu ya Ibu? Ataukah mungkin ada waktu khusus? Sekarang sih saya cuman kasih TV aja. Jadi TV pun yang pegang kontrolnya saya. Jadi anak saya belum bisa swipe untuk apa, atau klik-klik di handphone atau di tablet, itu belum. Ya. Saya kasih TV, itu pun apa ya, itu pun ada batasan waktunya gitu ya. Mungkin kalau saya baca-baca sih kalau di bawah 2 tahun sih, di bawah 3 tahun tuh kayak 1 jam gitu. Tapi saya ngasih lebih dari 1 jam. Kadang-kadang saya ngasih lebih 1,5 jam sampai 2 jam, tapi nggak langsung ya gitu. Jadi dan kenapa biasanya saya kasih? Nah biasanya tuh saya kasih kalau ibunya lagi butuh me time gitu. Jadi saya bukan superhero juga, super mom juga yang nggak bisa seperti itu. Tapi kira-kira kalau misalnya saya lagi masak gitu, anak saya mau ikutan, tapi saya lagi buru-buru masaknya kan agak bahaya kalau dia ikutan. Saya kasih, disitulah saya kasih tontonan gitu. Jadi tontonan itu tuh bukan juga sebagai rutinitas buat anak saya. Jadi sebenarnya itu buat distraksi aja dengan hal-hal lain gitu. Atau misalnya saya lagi buru-buru, atau saya lagi mau pergi, atau saya lagi melakukan suatu hal yang nggak bisa diganggu gitu, saya kasih anak saya TV gitu. Jadi bukan yang kayak bukan kayak apa ya, bukan kayak sebuah rumus yang dia harus dapat tiap hari, nggak juga gitu.
Ya, oke. Ini antusias sekali. Saya bacakan lagi ya Bu Oke. berikutnya. Ini dari Bapak Farusawati bertanya, selamat siang Bu Andra, gimana tanggapannya terhadap beberapa orang tua yang justru mempercayakan anak-anak mereka diasuh full oleh baby sitter atau mungkin neni? Uh, Sebenarnya itu sebuah pilihan. Saya nggak bisa bilang itu hal yang buruk juga gitu ya. Saya punya babysitter juga ataupun mbak yang membantu, tapi babysitternya itu ada lebih ke dia lebih nggak membantu saya mengurus anak-anak gitu. Karena apalagi anak saya dua gitu ya. Sebenarnya sih kalau ditanya gini ya, anaknya ya hidup ya pasti hidup aja gitu. Anaknya ntar tumbuh ya tumbuh aja, pasti gede-gede aja. Nah, mungkin waktu kecilnya Ya, nggak berasa gitu ya, tapi mungkin saya merasa ini sebuah kepercayaan saya ya. Saya merasa kalau kita turun tangan langsung mengurus anak kita gitu ya. ya, Besarnya nanti waktu anak-anak kita udah besar tuh dia mungkin bisa lebih, bukan saya ini ya, bukan saya um, menanti balasan dari anak saya, enggak gitu, cuman kita bisa lebih menikmati anak kita nanti besarnya kalau dia itu akan lebih cinta dengan orang tuanya lah. Dan um, balik lagi gitu ya, anak kita nanti akan tumbuh menjadi orang dewasa dan kita menjadi orang orang tua yang sangat udah nenek-nenek gitu. Nah disitulah saya merasa saya butuh cinta anak saya nanti di hari tua saya gitu. Jadi saya merasa yang saya pupuk sekarang itu mungkin bukan saya terima sekarang gitu, tapi itu untuk masa depan kita nanti gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa juga sebuah pilihannya, kalau emang mau diasuh full sama babysitter ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya ada konsekuensinya aja menurut saya. ya. Karena ini adalah sebuah pilihan, berarti mau tidak mau pilihan tersebut akan ada Yes. konsekuensi, gitu. Ya. Mungkin ini yang terakhir ya Ibu, pertanyaan yang terakhir untuk para viewers yang saat ini Masya Allah antusias sekali. Mungkin kami batasi, karena memang untuk IG memang hanya dibatasi Oke. sejam. Nanti insya Allah mungkin akan diminta sama pihak IG-nya diperpanjang. Oke, ini dari Ibu Titi Wibawati. Bu mau nanya, menurut Ibu, poin penting apa yang kita lihat dari suatu sekolah jika kita ingin menyekolahkan anak kita? Oke, poin penting ataupun faktor ini tuh sebenarnya beragam dan nggak ada benar atau salahnya Ya, gitu ya. Uh, jadi pertama gini, kalau kita cari kan banyak banget ya metode-metode sebenarnya yang ada di Indonesia ini, metode-metode atau kurikulum yang ada di Indonesia kan ada banyak gitu. Nah bolehlah kalau emang ibu nggak tahu, ya, seperti saya itu nggak suka banget nyari tahu. Saya nggak suka banget cari tahu, dan saya itu anaknya termasuk ya, ibu yang males gitu, ibu yang males cari tahu karena saya merasa anak saya belum SD ya, ini belum 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 penting-penting banget lah saya sekolahin, nanti aja pas kuliahnya yang penting gimana gitu. uh, saya merasa harus cocok pertama dengan ibunya, kurikulum itu harus cocok dengan ibunya, bukan anaknya dulu ya gitu. Percuma kalau anaknya dikasih kurikulum tertentu ya, tapi ibunya nggak bisa follow, itu menurut saya akan apa ya, percuma anaknya dikasih A di rumah, dia di sekolahnya dikasih B, itu nggak efektif lah gitu. Jadi pertama kurikulum itu harus ya, harus cocok dengan orang tuanya ataupun lingkungan rumahnya gitu. Kalau memang uh, ya, ya apa cocok dengan didikan orang tuanya, kan itu akan lebih gampang buat anaknya juga gitu, karena anaknya merasa ya betul. setelah di sekolah dia terima seperti ini, di rumah juga dia terima hal yang sama gitu. Jadi itu juga sebuah hal yang jadi lebih mudah gitu. Pertama cocok dengan orang tuanya gitu. Yang kedua adalah apakah anaknya nyaman atau enggak. Menurut saya itu nyaman atau enggak bisa dilihat ya, kan kalau anak tanya suka enggak gitu ya, anak apalagi anak-anak usia dini ya gitu, mereka akan lebih polos gitu untuk bilang Ya, iya suka atau enggak suka. Itu biasanya dia akan lebih jujur gitu. Jadi tanya aja suka atau enggak. Kalau emang dia tidak menjawab, kita bisa lihat dari gerak geriknya. Kita tahu lah sebagai orang tua pasti kita bisa membaca anak kita sendiri kan, apakah dia nyaman atau tidak, apakah dia senang atau tidak bermain dengan teman-temannya gitu. Habis itu juga dilihat lagi memang anaknya ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu kan. Saya pengen misalnya, kalau saya pengen ya, anak saya ngomong bahasa Inggris aja gitu, jangan di sekolahin bahasa Indonesia gitu. Kalau saya pengen anak saya base bahasa Indonesia, jadi saya mau memilih sekolah dengan bahasa Indonesia gitu. Saya nggak malu anak saya
nggak bisa bahasa Inggris tapi di usia kecilnya, karena menurut saya ya anak saya orang Indonesia, kamu orang Indonesia, kamu harus bisa berbicara dengan orang Indonesia gitu, kamu harus bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Jadi ya disitulah carilah carilah sekolah bahasa Indonesia. Dan juga kalau saya pribadi, saya mencari sekolah yang mungkin banyak, atau bukan sekolah agama ya, tapi sekolah yang basisnya agama Islam gitu. Mungkin saya melihat di situ juga, karena pertama saya itu sendiri pribadi, saya itu sekolah di sekolah Islam dari TK sampai SMA gitu. Saya merasa saya tidak terpapar saya tidak terpapar pelajaran-pelajaran agama di luar sekolah gitu loh. Jadi ya saya merasa beruntung karena ya itu banyak surat-surat, banyak ajaran-ajaran agama yang saya dapat dari sekolah gitu. Jadi saya juga pengen anak saya terpapar itu. Tapi ya pasti pada porsinya dengan sesuai umurnya aja gitu. Bukan yang berarti yang dari kecil harus dipaksa ini ya enggak. Tapi menurut saya sesuai porsinya juga. Dan itu menurut saya juga penting gitu. Dan yang kedua adalah kita melihat lingkungan sekolahnya sih gitu. Apakah fasilitasnya cukup atau enggak gitu. Kadang-kadang nggak perlu mewah gitu ya, nggak perlu mewah, tapi yang penting cukup gitu. Ada yang diperlukan anaknya pada saat yang tepat dengan umurnya gitu. Jadi nggak perlu terus-terusan mau sekolahnya keren banget, sekolahnya bergengsi banget, sekolahnya mewah banget. Tapi apakah cocok dengan keperluan anaknya saat itu ya kan belum tentu juga. Jadi menurut saya itulah beberapa faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam memilih sekolah anak. Oke, Masya Allah. Jadi memang dalam memilih sekolah itu memang ada banyak hal yang perlu dilihat, termasuk kurikulumnya, termasuk bisa tidak orang tua terima, karena kan perlu kerjasama juga dengan orang tua. Nah, yang di sekolah Alam Boswa sendiri ternyata memang salah satu uniknya juga mereka mempunyai kurikulum yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Jadi setiap anak mempunyai kurikulumnya masing-masing, dan itu lagi kembali lagi ketika anak mempunyai kurikulum yang berbeda, mau tidak mau orang tua harus dilibatkan. Nah, ketika orang tua yang mungkin masih agak berat untuk melakukan tersebut, jadi memang harus sesuai dengan apa sih nanti anak saya mau kemana. Ya, gitu. Itu juga yang saya note juga kalau memang di sekolah alam ini setiap anak punya kurikulum yang bisa dikatakan ya, nih secara garis besarnya semua anak punya kurikulum yang berbeda-beda gitu. Di situ saya merasa oh jadi bukan yang semua anak harus bisa ini gitu. Ya kalau memang perkembangannya berbeda-beda ya nggak bisa dipaksa juga untuk semua anak mengerti ataupun bisa melakukan hal itu. Jadi ya kalau memang pasti ada satu anak yang lebih menonjol dari yang lainnya, itu sangat wajar. Tapi menurut saya itulah perkembangan anak memang beda-beda gitu. Adik kakak aja udah pasti menjadi pribadi yang beda. Gimana anak-anak yang dari rumah berbeda pasti beda lagi. Ya, betul sekali. Ibu Andra, mohon maaf tinggal 5 menit lagi. Mungkin yang ini yang terakhir, Bu. Yes. Mungkin ada pesannya, Ibu, terakhir penutup untuk kegiatan e-talk kami saat ini. Mungkin ada pesan-pesan. Silakan. Pastinya saya merasa banyak, Bapak ya. Sekarang kita sebagai orang tua ya, kita gampang banget mengakses informasi gitu ya. Kita ada sosial media, di mana di sosial media kita banyak banget bisa dapetin informasi gitu. Dan menurut saya, kalau emang termasuk ibu-ibu yang malas cari tahu seperti saya gitu. Tapi kan kita tetap suka main sosial media, nah cari aja di sosial media gitu. Mungkin kalau kita tanya sama teman, paling gampang adalah tanya sama teman ataupun tanya sama keluarga. Itu udah paling gampang, karena kita nggak perlu baca, karena kita tinggal tanya teman orang yang memberitahu ke kita tinggal denger dong. Mendengarkan adalah hal yang menurut saya udah paling gampang untuk mendapatkan suatu informasi gitu, dibanding kita harus membaca ya gitu. Jadi ya menurut saya cobalah ngobrol dengan orang-orang lain, gimana dia memilih sekolah untuk anaknya. Itu adalah sebuah hal yang paling mudah untuk kita jadikan referensi lah untuk mencari sekolah untuk anak. Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Andra untuk hadir dalam kegiatan kami. Kami mohon maaf lahir dan batin jika ada kegiatan atau ucapan yang mungkin tidak sesuai. Semoga nanti ada kesempatan lagi Bu Andra, mungkin kami bisa melakukan kegiatan bincang-bincang lagi, karena sebenarnya ini sudah
ada banyak pertanyaan juga, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah mungkin di kesempatan Oke, terima berikutnya. kasih ya. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Sukses terus banyak. Iya, pelan-pelan. terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak untuk para viewers yang saat ini yang masih tetap setia untuk menonton. Terima kasih banyak. Nah, dari tadi bincang-bincang tadi bisa saya simpulkan bahwa untuk orang tua yang saat ini sedang mencari atau lagi galau untuk mencari sekolah yang cocok dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, boleh mencari informasi sekolah alam Bosowa. Bisa mengecek sosial media, ada Instagram, ada Facebook, bisa website juga, silakan dicari-cari informasinya, atau lebih mudahnya Bapak Ibu bisa langsung datang ke Sekolah Alam Bosowa yang bertempat di Jalan Danau Tanjung Bunga samping Masjid Cengho. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.